Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone lagi teman-teman ya. Ini dia smartphone yang saya tunggu-tunggu, yaitu Samsung Galaxy Z Fold yang ketiga ya. Jadi ini tuh saya beli yang 512 GB. Kemarin itu dijanjiinnya sekitar tanggal 10 September, kalau nggak salah tanggal 10 September. Akhirnya ternyata yang datang itu yang 256 GB duluan, dan saya harus nunggu lagi, dan sekitar sekarang bulan apa ya? Bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu baru akhirnya saya dapat yang saya pesen ini ya. Mungkin teman-teman reviewer lain udah dapat lebih dulu yang 512-nya, nggak tahu kenapa saya harus kebagian sekarang. Oke, udah nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja smartphone ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke teman-teman, nah jadi ini dia untuk barangnya. Bisa kita lihat, dusnya itu sangat simpel sekali karena sekarang tidak ada charger ya. Jadi tipis aja kayak gini, udah mulai ke iPhone-iPhonean lah sekarang ya. Dusnya udah mulai tipis gini, nggak dikasih kepala charger yang alhasil kita harus beli chargernya sendiri. Oke. Nah, untuk bentuk dusnya ini seperti ini ya, ada tulisan Z dengan warnanya itu yang berbeda ya. Jadi di sini silver, di sini hitam. Begitupun sebaliknya ada garisnya, dan di sini ada tulisan Galaxy Z Fold 3 5G ya. Untuk di samping dia juga sama, ada tulisan Galaxy Z Fold 3 5G ya. Di belakang ada apa-apa kayak gini ya. Sekarang kita buka dulu aja plastiknya. Ini udah saya tadi sobek dikit supaya gampang. Oke. Buka handphone yang sangat amat mainstream menurut saya. Handphone lipat. Oke. Nah, oke, ini dia. Dan kita langsung buka dulu aja sealnya. Sini ya. Nih. Don't accept if seal is broken. Jadi jangan diterima apabila sealnya rusak ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian yang ikutan pre-order terus barangnya belum sampai ya, ditunggu aja teman-teman ya. Saya juga ini sabar banget ya nunggunya, walaupun agak sedikit kesel ya sebenarnya ya, karena yang tadinya dijanjiinnya itu September tanggal 10, mundurnya itu hampir 2 minggu ya. Jadi ini sekarang udah kebuka. Oke, kita sekarang buka dulu ya. Oke, ini dia untuk dalamnya seperti ini ya. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita langsung sampingin dulu. Dan ini dia untuk smartphone-nya. Widih. Nah, kita kesampingin dulu smartphone-nya. Oke. Nah, simple aja. Di sini ada buku manual dan juga kabel charger seperti biasa. Kabelnya doang. Bukan kabel charger ya, lebih tepatnya ini cuman kabel ini aja, kabel data ya. Jadi kalau misalkan kalian beli chargernya sendiri, jadi itu di Samsung beli chargernya cuman dapat kepalanya. Emang jadi kabelnya pakai yang ini, kepalanya dijual terpisah ya. Ya, harga 27, kurang lebih 27 juta. Dapatnya kabel doang, tapi ya udah lah ya, kita ya kalau cuman perihal charger sih pastinya untuk harga sini ya nggak, kalian yang beli nggak akan mikir panjang, ya udahlah beli aja daripada nggak bisa ngecas gitu kan. Tapi kalau yang sebelumnya kalian punya smartphone Samsung ya, ini seperti ini, ya udah nggak usah beli chargernya, ya udah ada gitu. Oh ya, lupa saya ngobrol-ngobrol malah hampir ketinggalan. Ininya di mana ya, ejectornya? Kita jadi kepikiran ya, lupa saya. Oh ini dia, ejectornya ada di belakang sini. Oke, lupa ya, kasihkan ngobrol. Jadi dapatnya itu cuman unit ejector di sini sama kabel. Oke, dah. Jadi simple aja untuk unboxingnya. Kita kesampingin ininya. Sekarang kita lihat si handphonenya nih. Jadi ini kebetulan sebenarnya ini udah sempat dibuka, handphone ini udah sempat dibuka karena pas pada saat di Samsung itu saya harus ngaktifin Samsung S-Care-nya ya, atau garansi yang S-Care-nya itu dapat 1 tahun kalau yang pre-order, dan ditambah juga ada
vouchernya itu dapat senilai 1,5 juta. Itu bisa ditukar untuk jadiin aksesoris lah ya. Oke, sekarang kertasnya buka. Oke. Nah, ini dia ininya kita kletek dulu nih. Tempel ini aja. Oke, jadi kita lihat dulu dari fisiknya. Fisiknya ini seperti ini. Ih, cakep banget, coy. Ganteng banget ya. Nah, ini untuk kacanya ini yang depan Corning Gorilla Glass Victus kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah nanti akan saya koreksi. Dan ini udah dapat ini teman-teman, anti gores. Terus di sini ada kamera selfie dan di sini ada speaker atau speakernya kalau nggak salah di atas bawah ya, betul. Ini speakernya di atas dan di bawah. Ini hanya artis saja untuk angkat telepon kayak gitulah ya. Belakang sini ini kameranya 3. Untuk kameranya sih sebetulnya simpel aja ya. Terus ini untuk bahannya ini juga sama ya. Ini sebetulnya kalau nggak salah ini kaca teman-temannya, ini kaca cuman kayak dop gitu ya. Tuh. Terus di samping sininya dia stainless steel apa ini ya? Aluminium ya. Kalau nggak salah aluminium teman-teman, tapi aluminiumnya itu namanya apa ya? Nanti akan saya kasih catatan ya pokoknya. Oke. Terus nih lihat di bagian bawah dia ada port charger Type-C ya, dan ada mikrofon. Terus speakernya itu di sebelah sini, atas dan bawah ya, jadi stereonya itu enak, nggak akan kehalangan. Ya, mantap. Oke, nah ini sekarang untuk bagian dalam seperti ini. Jadi kalau pada saat posisi mati, ini kelihatan banget untuk kameranya. Tapi pada saat nanti nyala, dia akan menyamarkan dirinya seperti mata lalat gitu ya, walaupun masih agak kelihatan, tapi ini udah menurut saya teknologi yang bagus banget. Di handphone lipat, terus ininya udah bisa kameranya itu under display, ini udah sesuatu yang bagus. Dan ini juga sama teman-teman, dilapisi oleh semacam anti gores gitu. Kalau misalkan kalian pernah pasang anti gores yang apa ya namanya, yang hot kayak clear coat gitu, nah itu kurang lebih kayak gitu ya. Ini saya juga ini clear coat cuman udah ngeletek. Nah kurang lebih jadinya kayak gini ya, kurang lebihnya kayak gitu. Sekarang kita langsung nyalain dulu aja, oke, handphonenya. Ini di sini. Oke. Nah, ini dia info yang sangat penting ya. Jadi yang namanya pakai handphone lipat kayak gini, kita harus banyak-banyak sabar pakainya ya. Jadi nggak bisa barbar juga. Jadi ini tuh si layarnya itu ini empuk teman-temannya. Nah kalau misalkan yang kalian yang kukunya panjang, saya saranin lebih baik dipotong aja, dipotong pendek gitu ya kalau pengen pakai handphone ini. Karena ini kalau pakai kuku ini ngebekas si layarnya ya. Jadi nggak kayak dia nggak kuat dengan tekanan kuku kayak gini ya. Sayang aja gitu ya, layarnya udah handphone mahal, baret gitu ya. Nggak baret sih sebenarnya, jadi lebih ngebekas gitu ya, sayang menurut saya. Dan di sini juga dia udah ngasih tahu bahwa screen-nya itu jangan pakai benda yang tajam-tajam gitu atau yang keras ya, karena dia memang bisa merusak si layar yang dalamnya ini. Kalau yang layar depan yang ini nggak masalah sama sekali ya, udah tinggal pakai aja, udah kayak handphone biasa gitu ya. Dan terus di sini untuk pakai S Pen harus pakai yang S Pen Pro atau S Pen yang Fold Edition ya. Oke. Terus dia juga jangan ngedeketin ada yang benda yang bermagnet. Terus ini juga nggak tahan debu. Ini terus tahan air tapinya ya, IPX8. Nah X-nya itu dia nggak tahan debu. Ya untuk rating 8-nya itu dia tahan terhadap air. Ya terus jangan ngelepas kaca film atau ininya ya, pelindung LCD-nya itu. Oke. Terus jauhin dari magnet. Oke, sekarang kita berlanjut ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 ya. Untuk CPU-nya sendiri dia pakai octa-core, GPU Adreno 660, RAM-nya 12GB, dan internal yang dipakainya itu ada 256GB dan 512GB. Untuk kamera belakang, tiga-tiganya sama ya, 12 megapiksel. Itu untuk kamera utama, telefoto, dan juga ultrawide. Untuk kamera depan,
Di depannya itu yang cover display-nya dia 10 megapiksel, sedangkan untuk yang under display-nya itu dia 4 megapiksel. Dan untuk baterainya 4400 mAh. Impresi awal saat pertama kali megang HP ini kerasa kecil banget ya saat pakai display covernya itu alias yang depannya. Dan terasa sangat besar sekali saat handphone ini dibuka. Saya sendiri perlu banyak penyesuaian, apalagi yang tadinya pakai handphone yang bentuknya biasa, seperti pada umumnya lah pokoknya. Sekarang nyobain pakai handphone yang bisa dilipat ini. Jadi jujur aja handphone ini yang Z Fold 3 ini kayak megang tablet kalau misalkan dibuka. Tablet yang ukurannya mini. Terus untuk layar sendiri ini sih oke banget menurut saya. Layar depannya itu maupun layar dalamnya sudah didukung teknologi Dynamic AMOLED Display 2 kali. Dengan refresh rate-nya itu hingga 120 Hz. Dan nyoba-nyoba sedikit untuk nonton YouTube ini enak banget sih. Apalagi pada saat nonton pakai layar yang ada di dalamnya ini, atau pada saat dibuka, ini jadi kerasa gede banget dan nyaman banget untuk ditonton. Oh ya, terus juga nggak ketinggalan layar depan dan belakangnya itu sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Belakangnya itu yang di bagian belakang ya, bukan di bagian dalam. Terus untuk bagian samping bahan yang digunakan itu aluminium. Nah terus untuk bagian kamera nih, udah terasa oke hasilnya seperti Samsung pada umumnya yang biasanya untuk warna dan kontrasnya ini tajam. Ya kalian yang para pengguna Samsung maupun dari mid maupun ke flagship itu pasti udah tahu karakteristik kameranya Samsung itu kayak gimana. Tapi memang kadang agak sedikit berlebihan menurut saya dari mulai warnanya, kontrasnya segala macam. Terus nggak tahu kenapa ya pakai chipset Snapdragon ini kameranya terasa lebih oke aja dibanding yang pakai Exynos. Ya itu ngebandingin saya sama yang pakai Note sebelumnya ini jauh lebih oke sih, walaupun secara di atas kertas untuk megapikselnya jauh lebih kecil. Nah terus untuk hasilnya ini perlu diteliti lebih lanjut dan nanti kita bahas lebih lengkapnya di review. Oh ya, ngomongin Snapdragon, saya jadi penasaran dengan jaringan 5G-nya ini. Saya pengen coba banget sih sebenarnya. Di daerah Bandung itu baru ada di ITB dan juga di Telkom University. Mungkin next time harus dicoba sekencang apa ya 5G yang akan datang di masa mendatang. Oke, jadi paling segitu dulu aja unboxing sekaligus impresi awal saya pakai Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian maupun yang rencana kedepannya mau beli Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!